Presiden Jokowi memutuskan untuk mempercepat realisasi program Kartu Prakerja 2020 secara nasional untuk mengantisipasi kekhawatiran banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan atau kena PHK imbas wabah virus corona. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah mengatur tata cara pencairan dana Kartu Prakerja. Lalu siapa saja yang boleh mendapatkan Kartu Prakerja ini dan seperti apa aturan pencairan dana Kartu Prakerja akan saya ulas untuk Anda dalam Kartu Sakti Pelipur Pandemi. Iya, jadi Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan terkait penganggaran dan pencairan dana program Kartu Prakerja. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 25 tahun 2020. Dalam aturan itu disebutkan bahwa Kartu Prakerja diberikan kepada para pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Nah, lalu apa sih program Kartu Prakerja itu? Jadi program ini berupa pengembangan kompetensi dan juga peningkatan produktivitas melalui bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas. Kemudian tidak sedang sekolah atau kuliah atau tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Nah, terus kenapa nih pemerintah mempercepat realisasi program Kartu Prakerja? Nah, tujuannya untuk memberikan perlindungan sosial dan juga menanggulangi dampak negatif dari wabah COVID-19 terhadap perekonomian nasional yang menyasar para pekerja korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja yang mengalami penurunan pendapatan maupun mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga pekerja informal maupun informal yang terdampak COVID-19 dapat mendaftarkan diri di laman resmi yaitu www.prakerja.go.id ini mulai minggu kedua pada April 2020 ini. Nah, rencananya program Kartu Prakerja ini akan menyasar sebanyak 5,6 juta peserta di tahun 2020 dan pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran program Kartu Prakerja dari semula 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah pada tahun ini gitu. Jadi sumber dana Kartu Prakerja ini diambil dari APBN pada bagian anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja. Lalu kita lihat berapa besaran manfaat yang diterima peserta. Kita lihat ini nilai manfaat yang diterima peserta ini masing-masing peserta totalnya bakal mendapatkan Rp3.550.000 gitu ya selama menjalani program tersebut. Secara rinci kalau kita lihat insentif tersebut ini meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000 dan dana ini nggak bisa dicairkan jadi hanya untuk biaya pelatihan saja. Lalu ada juga insentif untuk pasca pelatihan gitu ya sebesar Rp600.000 ini per bulan yang dilakukan selama 4 bulan dengan catatan jika sudah menyelesaikan pelatihan. Kemudian ada juga insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000. Jadi setiap peserta program ini hanya dapat mengikuti program sebanyak 1 kali dan insentif dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal 1 kali pelatihan. Adapun jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa wabah COVID-19 ini adalah yang berbasis daring atau online. Dan setelah melalui atau mengikuti pelatihan gitu ya, peserta program nantinya akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari lembaga yang diikutinya. Lalu selanjutnya kita lihat bagaimana tata cara pencarian dana gitu ya. Jadi nantinya dana Kartu Prakerja ini akan ditempatkan dalam sebuah rekening yang disebut sebagai rekening dana Kartu Prakerja. Rekening tersebut ini akan dikelola oleh manajemen pelaksana. Nah kan nggak sembarangan nih bank yang boleh menampung dana Kartu Prakerja. Dalam aturan tersebut, bank umum yang menjadi mitra pengelola rekening dana Kartu Prakerja merupakan bank umum yaitu anggota Himpunan Bank Negara atau Himbara, serta yang memiliki teknologi informasi yang berkualitas dan juga handal. Lalu bagaimana penyaluran dana program Kartu Prakerja? Kita lihat ini untuk pembayaran biaya pelatihan gitu ya. Jadi pembayaran biaya pelatihan dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara manajemen pelaksana dengan platform digital. Pembayaran biaya pelatihan ini dilakukan sebelum kegiatan pelatihan. Nah setelah itu bagian checker ini akan melakukan verifikasi tagihan. Apabila lolos verifikasi ini maka manajemen pelaksana akan membayarkan biaya pelatihan kepada platform digitalnya. Sementara itu kita lihat juga untuk pembayaran insentif biaya mencari kerja ini diberikan setelah melakukan kegiatan pelatihan gitu ya. Namun terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh penerima Kartu Prakerja. Kita lihat yang pertama, jadi ini terdapat laporan kegiatan pelatihan yang disampaikan oleh platform digital kepada manajemen pelaksana. Kemudian setelah mendapatkan laporan maka maker atau petugas perekaman data tagihan ini merekam pembayaran
pembayaran insentif ke dalam cash management system atau CMS. Kemudian yang ketiga, ini checker akan melakukan verifikasi gitu ya, rekaman pembayaran insentif yang dilakukan oleh maker dengan memperhatikan ketersediaan saldo. Kemudian yang keempat, ini jika berdasarkan verifikasi checker telah menyetujui, maka petugas yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan atau approver ini atas perekaman data dan menyetujui tagihan dan melakukan pembayaran. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi kan tujuan dari program Kartu Prakerja ini untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing dari angkatan kerja. Dengan memastikan pelatihan-pelatihan yang diberikan dari program prakerja ini disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi ada beberapa indikator ini untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program Kartu Prakerja. Kita lihat diantaranya jumlah dana yang diserap dari Kartu Prakerja gitu ya. Kemudian juga ada sambutan masyarakat, ada juga presentase pelatihan yang berhasil dituntaskan masing-masing peserta. Makanya insentif ini tidak diberikan begitu saja, melainkan peserta harus menyelesaikan pelatihan terlebih dahulu. Kemudian ada juga berapa banyak nih peserta yang berhasil mendapat pekerjaan setelah mendapat pelatihan. Nah, dalam kondisi saat ini pemerintah tidak bisa menjamin, namun bisa mendorong dengan menyediakan pelatihan yang berkualitas. Kemudian indikator selanjutnya ini adalah juga waktu lama tunggu dalam mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang terakhir ini juga mengenai peserta gitu ya, dari si peserta apakah pelatihan yang diberikan ini bermanfaat atau tidak bagi mereka. Demikian ini adalah beberapa indikator untuk melihat seberapa berhasil dari Kartu Prakerja ini.